warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita berdua. Saya dengan Renita. Saya dengan Raihana di channel The Becans. Becan, gue mau nanya sama lo, pernah nggak selama pandemi ini pas lo ngurus anak-anak dan keluarga ya kan, merasa tidak waras? Oh my god. Gimana ya? Setelah hampir udah 1 tahun lebih ya pandemi ini, gue tuh ngerasa gue jadi kayak lebih sensitif. Terus emosi gue tuh up and down. Terus gue tuh ibaratnya tuh kayak semua salah gitu loh Becan. Kayak ngerasa aduh gue udah kayak gak waras nih, kayak gila gitu kali ya mungkin. Itu tanda-tandanya apa sih Becan? Mungkin kalau misalnya lo ngomong gak waras atau tanda kutip gila, itu kayak lebih ke kata-kata yang lumayan intens ya gitu loh. Jadi mungkin kita lagi pengen ngebicarain gak waras itu maksudnya adalah kelelahan mental. Nah iya benar, kelelahan mental. Nah kalau kelelahan mental itu apa tuh tanda-tandanya Becan? Nah tanda-tandanya tuh sebenarnya banyak. Pertama, pikiran kita itu nggak pernah bisa berhenti mikir, dan biasanya pikiran itu cenderung negatif, Becan. Jadi semua gitu kita pikirin kan? Iya, udah gitu biasanya pikirannya tuh mengenai kekhawatiran, ketakutan, kesedihan gitu ya. Jadi nggak ada yang bagus gitu loh, tapi kita pikirin terus dan itu berjalan secara otomatis. Iya. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya ya, apapun kita masukin ke otak kita, ke pikiran kita gitu ya, tanpa kita sadari. Nah, tanda-tanda yang kedua itu pasti gue, lo, dan ayah bunda semua nih yang ada di rumah pernah merasakan bahwa emosinya itu naik turun. Yes. Kayak roller coaster. Iya. Iya, bener banget. Itu gimana tuh Becan tuh? Iya, biasanya emosi memang jadi naik turun ya kalau kita merasakan kelelahan mental gitu ya, karena kita jadi bisa lebih sensitif, bisa cepat marah gitu ya, atau merasa sedih terus. Pernah nggak sih ayah bunda merasa di rumah itu kayak kok aku nih ngerasa sedih terus ya, tapi kok aku nggak tahu ya apa yang disedihin. Iya benar. Kayak feelingnya nggak enak gitu, kayak melo aja gitu, tapi sebenarnya nggak tahu apa nih yang hal bikin kita melo gitu. Mungkin karena kita juga bisa karena kita lelah gitu kan. Bener banget, itu adalah salah satu tanda kelelahan mental. Nah yang ketiga bisa juga dilihat dari perilaku kita Becan. Yang tadinya mungkin super sibuk, udah gitu aktif gitu ya, terus udah gitu melihat kesempatan di depan, terus udah gitu oke, aku hajar nih, aku lakukan nih gitu. Taunya jadi lebih pengennya mengisolasi diri, malas menghubungi teman-teman atau keluarga gitu. Atau ada juga perilaku yang berubah menjadi lebih agresif. Gitu itu kayak apa contohnya tuh kalau agresif tuh biasanya yang tadinya marahnya biasa aja, tiba-tiba jadi sering banting piring misalnya kayak gitu. Itu jadi lebih agresif. Jadi kayak lebih bukan mengutarakan, tapi mengeluarkan emosinya tuh kayak dengan gerakan-gerakan yang emang mungkin bisa membahayakan pasangan, keluarga, atau diri sendiri. Ngeri ya ternyata ya. Lumayan, makanya. Iya, nah itu mentalnya gimana jangan dibikin lelah. Tapi kadang kita suka nggak sadar gitu ya. Nah sekarang tuh gimana tuh ya cara ngatasinnya? Mungkin ayah bunda juga pengen tahu gimana cara mengatasi tanda-tanda yang kita alami ini gitu. Gimana tuh Becan caranya? Pertama kita harus belajar untuk bisa mengelola pikiran. Mungkin ayah bunda itu di rumah merasa mengelola pikiran. Lo ngomongnya gampang, gue kan prakteknya susah. Emang susah ya bunda. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang dengan kelelahan mental, kondisi kelelahan mental itu karena kita terbiasa untuk mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya bukan hal yang penting untuk dikhawatirkan. Ya, jadi banyak kok cara-caranya bisa ditemui di web. Mungkin nanti kita akan bahas juga ya gimana caranya mengelola pikiran di sesi yang berikutnya. Nah, ini maksudnya intinya adalah apapun tuh jangan langsung kita telan bulet-bulet gitu loh. Kayak misalnya kita bisa memilah-milah mana hal yang penting bener kita pikirin. Kayak misalnya untuk makan sehari-hari itu kan memang penting untuk kita pikirin. Kayak atau misalnya yang nggak penting adalah gue mau masak ini nih tapi ternyata nggak ada bahannya, ya udah pakai bahan yang ada aja. Itu sesimpel itu sebenarnya, cuman karena mungkin kita mengalami kelelahan mental, semua kayak kita masukin ke otak kita gitu. Bener jadi ya? Semuanya salah, kok nggak ada ini sih, kok nggak ada itu sih gitu ya. Nah, mengelola pikiran juga sebenarnya bisa membuang kekhawatiran dari hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirin atau belum terjadi. Gitu. Kalau memang itu belum terjadi, mendingan nggak usah dipikirin atau nggak usah dikhawatirkan.
bukan berarti kita tidak merencanakan ya, gitu. Itu beda. Mengkhawatirkan sama tidak merencanakan tuh beda, gitu ya. Setelah mengelola pikiran, tentunya kita juga harus belajar untuk mengelola emosi kita, Beca. Nah itu kayak agak susah ya kedengarannya, gimana tuh mengelola emosi itu? Nah, mengelola emosi itu sebetulnya bukan dipendam semuanya sendiri, bukan. Tapi kita harus bisa belajar untuk menemukan satu atau dua kegiatan yang kita sukai, yang kita rasa itu bisa membuat kita menjadi lebih tenang, lebih happy. Oh, gitu. jadi misalnya nih kayak gue tuh menemukan kesenangan tuh dengan cara misalnya gue nyetir sendiri di jalan tol gitu, atau sambil enggak dengerin musik. sambil dengerin musik gitu. Nah itu kan beda-beda ya, setiap ayah bunda pasti beda-beda menemukan cara untuk membuat dirinya happy gitu. Mungkin ayah bunda di sana ada yang dulunya suka hobi masak, gitu ya, terus udah gitu belajar. Mungkin atau sekarang tuh sepedaan. belajar sih, Becan, baca. Mungkin sekarang baca, mungkin yang sekarang tuh kayak sepedaan gitu ya, Becan kan lagi ini banget. Sepedaan, terus udah gitu ada juga yang menjahit, gitu ya. Ada yang suka nonton Netflix atau nonton serial, gitu ya. Pokoknya apapun itu coba dilakukan untuk mengatasi mungkin kebosanan atau kelelahan mental, gitu ya. Lakukan me time atau quality time yang memang bisa membantu kita merasa lebih baik. Gitu. Oke, mengelola pikiran udah, mengelola emosi udah. Next apa nih, Beca? Yang paling penting adalah berkomunikasi dengan pasangan. Jadi ayah bunda di luar sana yang lagi punya masalah, jangan suka dipendam sendiri. Itu sebenarnya musuh utama dari kesehatan mental. Kalau kita terbiasa untuk memendam masalah dan tidak membicarakannya dengan pasangan kita, itu biasanya akan numpuk nih ya, jadi numpuk. Jadi kita ngerasa sebenarnya kita bisa nih tanpa kita sharing ke pasangan kita. Akhirnya kita sendiri yang merasakan kelelahan itu kan. Nah, dimanapun kan kita namanya suami istri kan pasti kita sharing dong. Nah, apapun suka dan duka, kayak kita punya masalah apa atau kita punya pikiran apa, kita sharing ke pasangan kita gitu ya, Beca. Betul. Jadi selama pandemi kalau bisa ayah dan bunda justru harusnya jadi lebih solid, bukan jadi lebih terjarak, gitu ya. Berjarak kok terjarak sih, ya kan? Oke, nah selanjutnya nih tips and trick gimana nih, Becan, cara mengatasi kayak kelelahan mental atau mengelola emosi kita tuh, tips and tricknya tuh gimana tuh, Becan? Nomor satu, artinya seperti yang tadi kita udah bahas, Becan, kita harus punya waktu untuk me time. Mungkin ayah pengen punya me time sendiri, bunda pengen punya me time sendiri, it's okay, diatur aja. Kalau ayahnya pengen me time, bunda yang jagain anak. Begitupun sebaliknya, kalau bunda pengen me time, ayah yang jagain anak. Ya, yang kedua tadi yang paling penting adalah untuk mengkomunikasikan beban-beban yang sedang kita alami ke orang yang kita bisa percaya atau ajak kerjasama. Either itu pasangan kita atau ke psikolog klinis. Kakak adik saudara boleh banget, tapi kan kadang-kadang kita nggak kepengen ya menceritakan hal-hal yang sifatnya pribadi ke keluarga kita, takutnya kan malah memberatkan mereka ya. Nah, kalau memang ayah dan bunda nggak punya siapa-siapa, selalu bisa pergi ke psikolog klinis. Nah, terus apa lagi nih tips selanjutnya? Nah, ternyata olahraga juga penting loh, Becan. Oh iya benar. Walaupun kita sibuk ya di rumah ya. Saya yang malas banget olahraga. Olahraga tuh nggak perlu yang susah-susah sebenarnya. Kalau kita udah punya pekerjaan atau aktivitas di rumah yang menurut kita itu udah membantu kita mengolah tubuh atau mengolah fisik, kayak vakum rumah tuh termasuk ya, beres-beres, atau misalnya olahraga juga loh. Iya, nyuci baju pakai mesin ya. Baju yang ngucak gitu. Itu kan sebetulnya itu kan mengeluarkan keringat juga kan. Itu olahraga juga. Dan itu ternyata olahraga bisa membantu ayah bunda untuk mengeluarkan hormon-hormon yang bisa bikin kita happy. Nah, yang terakhir, Becan, ini yang paling penting. Belajar untuk lebih banyak bersyukur. Ada satu kalimat yang gue suka banget. Oke, apa tuh? Bisa di-share ke kita nih, ke ayah bunda juga. Nih, ayah bunda ya. Aku suka banget dengan kalimat ini. Perbanyaklah bersyukur sampai kalian lupa untuk mengeluh. Oh ya, benar banget. Ya, jadi udah bersyukur aja apapun itu kan pasti itu udah yang terbaik buat kita yang Allah kasih gitu. Jadi kita banyak-banyak bersyukur. Ya Allah, Becan, makasih banget ya udah ngingetin. Kadang kita lupa ya untuk bersyukur ya. Kita kan di sini saling ngingetin, Becan. Kayak mengeluh aja atau enggak kita kayak kok hidup gue begini sih, kok begini. Jadi kayak nggak pernah bersyukur apa yang udah Allah kasih ke kita gitu ya. Betul. Dan jangan lupa, Becan, kalau kita dikasih cobaan artinya Allah masih sayang sama kita.
Karena dalam setiap cobaan itu pasti akan ada hikmah atau pelajaran yang penting sekali. Oh my god, bener banget. Setuju gue, Becan. Jadi penting banget ya Becan menjalankan tips-tips yang lo jabarin tadi tuh untuk kita ayah bunda menjalankan masa-masa pandemi ini untuk menjadi orang tua yang lebih baik ya Becan ya. Yes, Becan. Jadi sebenarnya tips-tips yang tadi itu nggak harus semuanya untuk dijalankan, tapi ambil aja salah satu yang paling menurut ayah bunda itu paling gampang. Dan itu diterapkan di setiap kegiatan kita sehari-hari gitu Becan. Okay. Nah, buat ayah bunda yang mau mengirimkan ide atau topik yang mau dibahas, bisa email kita di thebechance@gmail.com. Dan bukan hanya ide aja, tapi kalau misalnya ayah bunda mau membahas tentang masalah rumah tangga, masalah dengan pasangan, masalah dengan diri sendiri, atau masalah anak, bisa dikirimkan ke email yang tadi. Atau kita juga punya Instagram ya, bisa DM kita di Instagram dunia.ayahbunda. Bisa DM kita di situ ya, ayah bunda ya. Ayah bunda, terima kasih banget ya untuk waktunya yang udah join bareng nih sama kita, sharing-sharing tentang kelelahan mental. Jangan lupa di like dan subscribe channel The Bechance, karena keluarga sukses adalah keluarga yang sehat mental. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.